Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Pendengar yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bersua kembali dan hari ini bersama kita telah hadir guru kita bersama Ustaz Muhadar. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Sehat Ustaz ya? wabarakatuh. Alhamdulillah. Ini mengutip kata Marobi tadi ini Ustaz. Marobi ini harus banyak doa kita ini. Iya. Puji syukur kepada Allah Ustaz atas semua kenikmatan yang tiada pernah terputus dan terhenti, atas semua kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Salawat beriring salam kepada Rasulullah SAW serta keluarga dan para sahabatnya. Baik Ustaz, ini materinya seperti yang Ustaz bilang dalam posisi off air, judulnya ringan, murah, meriah, receh. Tapi isinya ini mengalahkan dalamnya Palung Mariana, Ustaz. Palung Mariana tuh 11.000 meter, Ustaz. Tapi materi ini saya yakin melebihi 11.000 meter, Ustaz, kedalamannya. Baik, Ustaz. Kita tetap dalam konteks ketahanan keluarga, Ustaz. Bahwa keluarga itu saya dapat quotes nih, menarik quotesnya nih, ya. Quotes yang dikirim ke saya yang luar biasa nih. Saya setidaknya saya paham ini quotes-nya, cuma nanti ini kalau kita bedah quotes ini dengan kaitan ini, kita akan menemukan banyak benang merahnya. Kata-katanya begini, Ustaz. Kalau kita ingin mengetahui apa itu kehidupan, maka menikahlah. Menikah, Ustaz ya. Jadi kalau ingin tahu apa itu hidup, menikahlah. Tapi kalau menginginkan kehidupan yang tenang dan nyaman, jangan pernah nikah. Keren ini ya. Iya. Marubi keren nih judulnya. Jadi kalau mau tahu hidup itu nikah. Tapi kalau ingin hidup tenang, nyaman, dosa nikah. Karena semua masalah hidup munculnya setelah pernikahan. Nah, itu dia. Monggo Ustaz. Konteks memaafkan dengan masalah ini Ustaz. Baik. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktu yang telah diberikan. Yang insya Allah pada kesempatan ini kita melanjutkan materi yang sebelumnya, memahami, menasehati, dan memaafkan. Ya. Ini tentunya tidak bisa dipisahkan. Setelah memahami, maka kita akan tahu kondisi pasangan kita dan bahkan juga anak-anak kita. Kemudian menasihati juga diperlukan karena ini bagian daripada membentuk kebaikan dalam rumah tangga. Dan sekaligus memaafkan juga sangat berhubungan dengan ketahanan. Ya, betul Ustaz. Bukan ketahanan pangan. Ketahanan keluarga. Iya, yang di dalamnya ada ketahanan pangan juga. Iya, termasuk juga tentunya. Ya, jadi maka dalam kesempatan ini kita melihat beberapa hal memaafkan itu apa. Nah, ini sangat penting karena banyak orang ingin menjadi pribadi memaafkan, cuman tidak mengetahui apa itu memaafkan. Maka secara singkat kita ingin mengatakan dari beberapa, tentunya dari ayat dan hadis Rasulullah dan serta perkataan para ulama, yang intinya adalah memaafkan itu adalah di mana kondisi seseorang menghadapi sebuah keadaan yang dia itu harus marah, tapi dia tidak marah. Dan bahkan bukan hanya tidak marah, tidak menyakiti orang yang melakukan kejahatan, itulah memaafkan. Kalau dalam redaksi ayat itu wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Jadi ciri-ciri penghuni surga itu adalah bisa menahan diri atau tidak marah. Kemudian setelah tidak marah wal 'afina 'anil nas, Memaafkan dan memaafkan kesalahan. Nah, ini adalah akhlak yang sangat mulia. Kalau kita rujuk kepada ayat dan hadis-hadis Rasulullah, memaafkan itu adalah bagian daripada akhlak terpuji. Jadi kalau ingin menjadi pasangan terpuji, artinya suami, istri, bahkan termasuk anak yang terpuji kalau dia memiliki anak, maka hendaknya memiliki sifat memaafkan ini. Allah berfirman dalam surah Al-A'raf, khudhil afwa wa'mur bil urfi wa a'rid anil jahilin. Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang-orang mengerjakan yang ma'ruf serta berpalinglah dari orang-orang bodoh.
Kemudian memaafkan juga bentuk bagian daripada perintah Allah kepada hambanya, ya, pada Rasul, kepada hambanya, itu Allah perintahkan itu. Ya, sekiranya kamu bersikap keras lagi kasar, berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Jadi kalimat ujungnya adalah karena itu maafkanlah mereka. Surat Ali Imran ayat 159. Nah, jadi ternyata memaafkan itu adalah bukan sebuah hal yang tidak ada harga. Ya, tadi kita sudah sebutkan itu bagian daripada akhlak terpuji, kemudian juga bagian daripada perintah Allah secara umum, kemudian juga merupakan sifat-sifat para nabi terdahulu. Jadi bukan hanya yang kita baca pada Nabi Muhammad, tapi pada nabi-nabi terdahulu juga ada. Dan juga bahkan bagian daripada akhlak para ulama. Nah, ini dulu sebagai landasan supaya kita faham, karena dengan memiliki sifat memaafkan itu bagian daripada perintah Allah, juga perintah Rasul, kemudian bagian daripada bentuk akhlak para ulama. Nah, ini bagaimana dengan diri kita sebagai suami atau istri dalam rumah tangga? Sebagaimana kalimat tadi disebutkan, kalau ingin tahu kehidupan, maka menikahlah. Iya, Ustaz. Nah, ini sangat Kalau tidak mau nikah, kalau nggak mau tahu ya nggak usah nikah. ya, atau kalau jangan ada masalah jangan menikah. Jangan nikah. Nah, ini perlu dipertimbangkan kembali kalimat ini. Nah, ini jangan sampai membuat para calon pengantin takut menikah. Padahal ada kalimat lain yang juga kita harus ingat. Setiap orang setelah menikah ketika ditanya bagaimana perasaan Anda? Bahagia. Bahagia. Tapi ada jawaban satu lagi. Apa, Ustaz? Menyesal. Kenapa baru sekarang gitu ya? Iya. Jadi kenapa terlambat nikahnya gitu? Iya. Makanya, nah ini kita harus padukan. Jadi setiap ada kalimat itu kita coba padukan sehingga nanti berimbang. Berimbang. Baik. Iya. Baik, Ustaz, menarik sekali. Jadi kalau kita lihat derajat memaafkan itu mempunyai posisi yang mulia dan terhormat, Ustaz, ya. Iya. Artinya orang yang memberi maaf adalah orang yang bisa mengalahkan egonya. Iya, benar. Kan gitu, Ustaz, ya? Iya. Artinya dia punya kemampuan untuk membalas dan tidak melakukan itu. Kalau ada konteks kalimat begini, Ustaz, memaafkan tapi tidak melupakan. Ini gimana ceritanya, Ustaz? Ini banyak nih berseliweran di media sosial ini. Ya, baru ya, memaafkan tapi tidak melupakan ini. Membekas gitu, Ustaz. Nah, makanya di sini kita melihat dalam beberapa redaksi dari tentang kitab akhlak ya, disebutkan bahwa ada satu lagi adalah as-safhu, fasfah. Nah, jadi apa perbedaan antara fasfah ini dengan memaafkan atau afu? Kalau memaafkan tadi ada orang berbuat jahat atau ada sesuatu hal yang tidak membuat dia enak, tidak nyaman, dia kemudian tidak menyakitinya dan memaafkan. Nah, kalau fasfah atau fashu ini adalah sebuah bentuk sifat akhlak terpuji berlapang dada. Nah, terus bedanya di mana? Orang yang memiliki sifat fasfah ini adalah dia setelah dia maafkan, kemudian dia lupakan kesalahannya. Nah, ini tingkatannya. Nah, ini baru ketemu jawabannya. Masya Allah. Fasfah, Ustaz, ya? Melupakan ya. Allah berfirman itu di dalam Al-Quran, fasfah anhum wa qul salam fasawfa ya'lamun. Surat Az-Zukhruf ayat 89. Masya Allah. Nah, jadi tentunya kalau kita membahas tentang memaafkan ini, tentunya ada teman-temannya, ada adiknya, ada abangnya. Nah, salah satu partner daripada memaafkan ini adalah fasfah. Ya. Jadi as-safhu itu adalah sebuah sifat di mana dia tidak terlalu jauh bedanya dengan memaafkan, tapi dia lebih sedikit tinggi derajatnya karena dia melupakan. Biarkan semua celaan yang dia telah mencela aku, yang telah menyakitiku. Nah, jadi setelah dia maafkan, kemudian dia lupakan itu tadi. Tapi kalau ada yang bilang, Ustaz, sakitnya tuh di sini, Ustaz. Waduh. Ya. Melo, Ustaz. Ya kan, belum mungkin sampai ke level ini, cuman kira-kira tuh. Ya. Makanya kenapa memaafkan itu mulia? Karena dia mengorbankan segala bentuk hal-hal yang secara zahir
tidak bisa dilakukan oleh banyak orang atau orang banyak. Sama Ya, seperti tadi ketika melihat perilaku pasangan kita tidak nyaman, tidak baik, atau perilaku anak-anak kita tidak baik, itu kan menusuk hati kita. betul Ustaz. Karena semua orang beranggapan sebelum berkeluarga pasti akan mendapatkan istri yang ideal, Ya, benar. kemudian atau Suami yang suami keren. yang Iya. keren, ya, kemudian anak-anak yang patuh dan Ya, penurut. seperti drama Korea, Ustaz. Nah, Tapi ternyata ya, kenyataan tak tak seindah ya. harapan dan impian, Ustaz, gitu. Ini juga harus diingat tidak semua pelaku drama itu nanti begitu dia pulang ke rumahnya sama seperti drama. Ya, Topeng, Ustaz. ya, begitu banyak misalnya dia memerankan sebuah film judulnya sangat bagus, menarik, dia orang hebat atau suami hebat atau istri hebat atau seorang anak yang hebat, tapi begitu dalam rumah tangga yang asli Enggak seperti itu. tidak seperti itu. Makanya yang namanya belajar itu jangan berhenti. Ya, Termasuk belajar memaafkan, belajar bagaimana cara memaafkan. memaafkan, kemudian Oke, apa Ustaz. saja yang harus kita lakukan. Kemudian tentunya memaafkan ini juga ada konsekuensi. Ya, Ya, betul. ada Betul, Ustaz. konsekuensi. Iya. Misalnya ada perilaku istri yang atau suami ya, perilaku istri atau suami atau pasangan ya Mhm, mhm. yang tidak baik. Nah, kita memaafkan. Memaafkan dalam tanda petik. Apakah sesuatu yang tidak baik itu hanya dilakukan pada hari itu? Betul. Karena bisa saja nanti akan terus berulang. Ya. Nah, misalnya katakanlah suami berbohong. Mhm, Nah, mhm. ini katakanlah. Suami terlibat judol. Iya, dan sejenisnya. Nah, jadi tapi saat kita berjumpa, kita berusaha untuk menasehati dia dan dia bilang akan bertaubat. Mhm, mhm, Tapi mhm. ternyata besoknya Ulang lagi. mengulang lagi. Iya. Begitu juga mesti kita punya anak yang Heeh. perilaku atau akhlak yang tidak baik. Setelah kita pahami kondisi dia, setelah kita nasihati dia, tapi ternyata ya alhamdulillah kita maafkan, ya kita Mhm. maafkan. Tapi ternyata besok berulang kembali. Nah ini apa yang harus kita lakukan? Iya. Nah ini tentunya Ah, lihatlah bagaimana Rasulullah dan para sahabat dalam posisi memaafkan dan menegur. Nah mhm, ini mhm. tidak bisa dipisahkan dia. Ya memahami, menasihati, memaafkan. Dan hari ini kita membahas tentang memaafkan. Tentunya memaafkan di sini juga ada menegur. Nah menegur di sini tentunya tidak membesar-besarkan masalah. Ini juga penting. Oh. Bisa saja kesalahan istri itu sederhana, Mhm. tapi cara kita menegur itu jadi bukan lagi sederhana, sudah besar masalahnya. Atau Mhm. begitu juga kesalahan suami, Iya. atau begitu juga kesalahan anak kita. Nah ini harus diperhatikan. Jadi tadi setelah kita memaafkan, kita juga berusaha untuk menegur dengan harapan agar tidak berulang. Karena tadi kasusnya kan berulang. Berulang, betul. Iya. Kemudian juga perlu diperhatikan dengan kalimat-kalimat yang mulia. Karena persoalan rumah tangga atau terancamnya ketahanan rumah tangga itu adalah ulah daripada lisan yang tidak baik, Terjaga. yang Betul. tidak terjaga. Iya. Dan biasanya itu lisan yang terjaga itu kalau sebelum menikah itu biasanya Itu atau jaim itu, Ustaz. apa ya? Jaga image. Ya Atau baru dia jaga image ya, gitu ya. Cuma saja mungkin baru baranu ya atau baru di khitbah ya. Iya. Atau awal-awal berumah tangga sebulan pertama, 2 bulan Ah, pertama. itu masih romantisme, Ustaz. Iya. Iya, bab Nah, romantisme, Ustaz. ini juga menjadi pelajaran buat kita ya karena Mhm. kita juga berkeluarga. Mhm. Nah, kita juga merasakan sendiri hal-hal seperti itu terasa mesra dan indahnya itu di awal-awal tahun pernikahan. Betul, Ustaz. Nah, pertanyaannya kenapa seiring berjalan waktu Iya, kemesraan itu me kadang hilang, memudar, memudar. bahkan beralih. Jadi ya kalau ditambah jadi banyak dia kan nanti terjadi perselingkuhan macam-macam ya. Nah, ini maka oleh karena itu budaya memaafkan. Nah, ini sangat penting. Kalau mau ditambah satu lagi adalah meminta maaf ya. Kalau tadi memaafkan Ah, itu biasanya kalau memaafkan itu orang lain yang salah. ya, Nah, kemudian ditambah sedikit lagi adalah meminta meminta maaf. maaf. Itu biasanya kitanya yang salah. Heeh. Nah, jadi sekali lagi memaafkan adalah karena orang lain yang salah. Kalau meminta maaf Meminta berarti maaf kita kitanya yang yang salah. salah. Nah, ini harus dibangun dalam sebuah keluarga ya. Budaya meminta maaf dan budaya memaafkan. Nah, ini berawal dari keluarga tentunya. Artinya kita tidak membatasi hanya dalam sebuah keluarga, ya, dalam kehidupan
yang lebih besar dari keluarga, bermasyarakat, misalnya berbangsa, beragama, bernegara. Tentunya budaya meminta maaf dan memaafkan ini harus dikuatkan dalam kehidupan kita. Baik Ustaz. Bicara maaf, pendengar yang dirahmati Allah, berarti kita menghadapi sebuah peristiwa atau sebuah sikap salah. Ada sebuah kesalahan atau kekeliruan yang kita lakukan, baik dalam konteks itu disengaja atau tidak disengaja. Nah, yang jadi pertanyaan mendasar Ustaz, kesalahan seperti apa yang membutuhkan maaf yang lebih? Iya. Nah, kan kesalahan itu dua, ada kesalahan prinsip, ada kesalahan tidak prinsip. Ada kesalahan besar, ada kesalahan kecil. Iya. Nah, membagi kriteria kesalahan besar dan kesalahan kecil, itu rujukannya apa? Agar nanti begitu maaf itu diberikan juga, dia terukur, Ustaz. Iya. Nah, itu Ustaz, monggo. Nah, ini tentunya sangat penting untuk dibahas ya. Ya, Ustaz. Dan kita yakin bahwa yang para pendengar atau yang menonton sudah lebih tahu sebetulnya sebetulnya. official ini tentunya lebih paham dari kita yang memberikan materi. Kita ini hanya menyampaikan saja yang sedikitnya. Insya Allah yang banyaknya akan tentunya ada para ustadz atau kiai yang akan memberikan materi ini. Jadi bagus sekali pemahaman tadi juga harus difahami oleh kita. Bahwa ada kesalahan yang skalanya kecil atau biasa, ada yang kesalahan skalanya itu besar. Besar, betul. Nah, contoh dalam pasangan suami istri misalnya. Kesalahan besar suami apa? Kan gitu. Ya. Tidak memperhatikan kehidupan keluarga. Ya, tidak bertanggung jawab. Iya, tidak bertanggung jawab. Karena Allah berfirman, "Ar-rijalu qawwamu 'ala nisa." Laki-laki itu pengayom, pendidik, pelindung, penjaga bagi keluarganya. Dan harus difahami bahwa seorang anak perempuan yang akan kita pinang. Nah, sebelum kita pinang itu kan milik ayah dan maknya. Betul. Kita tahu bahwa ketika seorang perempuan itu adalah milik ayah dan maknya yang sebelum kita pinang menjadi istri kita tentunya. Ya. Itu kan seluruh kebutuhannya, kesehatannya, sandang, pangan. Pokok kata perlindungan. Perlindungan itu semuanya berada di tangan ayah dan maknya. Betul. Maka seharusnya ketika kita sudah menikahi perempuan tersebut yang telah menjadi istri kita ini, maka setelah kita melakukan ijab kabul, saya terima nikahnya anak bapak kepada saya, maka setelah itu seluruh tanggung jawab ayah dan maknya itu pindah kepada seorang suami. Beralih kepada seorang suami. Bulat beralihnya, bulat-bulat ya. Nah, makanya ketika kita memahami tugas ayah dan maknya itu pindah ke kita, maka kita harus memperhatikan hal-hal yang urgen pada seorang istri, terutama misalnya sholatnya. Nah, ini auratnya maksudnya. Jangan pula nanti seorang suami tengok istrinya tak sholat, dibiarin aja, aku maafkan. Ini masuk angin namanya Ustaz. Ini suami masuk angin. Jadi banyak terjadi. Ya, tidak sedikit misalnya suami 24 jam berjamaah 5 waktu ke masjid. Tapi ternyata dia memaafkan istri dan anak-anak yang tidak sholat. Nah, ini maaf yang salah ini. Ini maaf yang salah. Ya harus diperbaiki. Artinya memaafkan bermakna memperbaikinya. Bukan berarti memaafkan bermakna membiarkannya. Nah, artinya di sini ini kesalahan besar. Ya harus diingatkan. Allah perintahkan kita untuk sholat. Allah perintahkan kita menjaga diri kita dari api neraka. Ya, salah satunya jangan meninggalkan sholat. Dan ini perlu kita sampaikan bahwa fenomena sebuah keluarga tidak sholat. Nah, ini sangat luar biasa terjadi dalam masyarakat yang notabene muslim. Betul. Nah, kalau seandainya boleh kita bertanya kepada keluarganya, di sini peran ayah tentunya, bahkan peran seorang istri juga, berarti suami dan istri. Jangan-jangan nanti kalau kita tanya mereka menjawab, saya sudah maafkan mereka. Astagfirullah, Masya Allah. Tapi ada buktinya. Buktinya apa? Membiarkan saja bertahun-tahun. Bahkan sampai dia menikah juga menjadi pasangan yang tidak sholat. Coba lihat. Masya Allah. Jadi sudahlah dia meninggalkan sebuah keturunan yang tidak sholat. Kemudian setelah karena memaafkan salah tadi. Maka dia harus dilihat konteks memaafkan ini. Ada konteks memaafkan ya sekedar dibiarkan kalau kesalahan sederhana. Tapi memaafkan dan perlu nasihat. Juga diperhatikan kalau itu kesalahan besar. Nah, ini contohnya. Membuka aurat. Ya.
Kemudian termasuk membuka aib keluarga. Nah ini sering dalam rumah tangga terkadang, Betul, mohon Ustaz. maaf ya, seorang suami terkadang membuka aib istri dan anak-anaknya, atau seorang istri membuka aib suami dan Mhm, anak-anaknya. mhm. Mereka berpikir bahwa ada rasa lega dalam dirinya. Kenapa? Karena sudah meluapkan isi hatinya, Curhat, curhat. curhat. Karena curhatnya salah. Kenapa? Karena suami istri itu kan bagaikan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Suami istri dan anak juga bagaikan satu bidu, Ya, satu sampan, satu tim. satu tim yang tidak bisa dipisahkan. Jadi dengan bahasa lain, ketika menjelekkan salah satu di antaranya, suami, istri, atau anaknya, itu sama dengan menjelekkan diri sendiri. Sekarang bukan menjelekkan, Ustaz, judulnya. Ya. Memvalidasi. Iya. Memverifikasi. Jadi pergeseran makna dan bahasa, tapi tidak menggeserkan hakikat apa yang disampaikan. Terus akan dia seperti ini ribah dirubah menjadi gosip. Ya, jadi Nah, kalimat-kalimat makanya senada. ini sesuai pertanyaan saya jawab kan. Makanya tadi dalam bentuk kesalahan apa? Nah ini kesalahan besar. Kalau ada suami membuka aib istri dan anaknya keluar, ya yang namanya muka aib pasti keluar. Kalau di dalam curhat namanya. Curhat betul. Nah istri harus menegur suaminya. Ya. Ya. Kemudian begitu juga kalau yang terjadi adalah sebaliknya, maka suami harus menegur istri dan anaknya. Kenapa? Nah ini persoalan. Persoalan dalam sebuah rumah tangga. Kalau dalam ceramah almarhum Zainuddin MZ itu sederhana cerita beliau. Ada seorang suami yang setiap hari istrinya masak kangkung. Nah, jadi dia ceritalah keluar. Cuman ceritanya udah terlalu lebar. Setiap orang berjumpa, dia ceritakan bahwa istriku masak kangkung. Nah besok ketika lewat, bukan lagi namanya dipanggil. Pak Kangkung jadi. Iya. Nah ini hati-hati sekali. Jadi aib keluarga, aib perusahaan. Padahal awalnya hanya untuk bercanda ya, Iya. mungkin niatnya untuk bercanda, Nah, tapi ternyata itu menjadi sesuatu branding. Iya. Makanya harus dinasihati itu. Ya. Seorang suami bisa bila mendapatkan istri dan anaknya melakukan membuka aib itu seperti itu, nasihati dia. Ya. Nah, kemudian begitu juga sebaliknya. Nah ini kategori dosa besar ya. Meninggalkan sholat, membuka aurat, kemudian menceritakan aib, dan banyak sekali yang lain tentunya. Nah kita lihat yang skalanya agak kecil misalnya, ya mungkin cara berbicara, ya bisa jadi suaminya itu ya mungkin cara berbicaranya agak sedikit kasar, ya kurang kontrol. Terus istrinya ini karena dari Sunda mungkin ya agak lembut ya atau apalah. Jadi kita ingin sampaikan bahwa pola berbicara, pola berpikir, dan termasuk perasaan dan apapun yang dialami oleh seorang istri dan suami itu tidak akan pernah sama. Makanya disinilah hikmah kita menikah untuk dapat menyamakan. Kalau udah sama nggak perlu disamakan. Iya, nah, karena ada perbedaan lah, inilah kita ingin menyamakan persepsi, menyamakan pemahaman. Nah di sini dalam konteks kesalahan yang mudah-mudahan tidak besar nih, dianggap sedang atau kecil, ada kalimat-kalimat mungkin ketika kita mendengar atau didengar oleh pasangannya, jadi tidak perlu marah. Ya. Nah, mungkin ada kalimat-kalimat yang tidak cocok di telinga pasangannya, apakah istri atau suami. Nah, kalau hal seperti ini tidak perlu jadi sebuah persoalan besar sampai marah-marah dan sampai bertengkar atau terjadi KDRT. Atau ada hal-hal yang lain, yaitu hal-hal kecil yang bukan kesalahan besar, bukan dosa besar. Nah ini disinilah perlu peran memaafkan. Baik Ustaz. Kira-kira seperti itu. Baik Ustaz. Jadi kalau istri tidak sholat, kalau suami tidak sholat, maka jangan dimaafkan. Dinasehati. Sudah selesai babnya sebelumnya. Sudah selesai. Nah, baik. Sekarang kita coba melihat firman Allah Ustaz, dalam surah Asy-Syura ayat 40 Ustaz. Ini menarik Ustaz, firman Allah ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atu mithliha faman 'afa wa aslaha fa'ajruhu 'ala Allah. Kalimatnya menarik di sini Ustaz. Faman 'afa, maafkan. Ternyata setelah memaafkan masuk ke tema kedua, wa aslaha, berbuat baiklah. Satu di antara melupakan. Iya. Dikunci dengan penutup yang luar biasa. Fa'ajruhu 'ala Allah.
Berarti Allah yang akan memberi pahala kepada orang yang memaafkan tadi. Benar. Yang lebih hebatnya lagi, Allah tidak menjelaskan konteks pahalanya itu seberapa. Contoh misalnya kalau sholat, itu dijelaskan oleh Rasul. Kalau sholat sendiri 1 derajat, berjamaah 20 derajat. Kan begitu, Ustaz? Iya. Kalau sedekahnya 1 dilipat gandakan 10. Ya 10 nanti beranak pinak. Tapi memaafkan itu tidak disebutkan standar baku jumlah dalam bentuk bilangan. Dan yang puncaknya adalah 1 di antara 8 pintu surga itu adalah pintu memaafkan, Ustaz. Masya Allah. Nah, ini Ustaz kan artinya Ustaz, bagaimana konteks kalau tadi istri, ini kalau tadi suami, sekarang dibalik. Konteks istri mendapatkan perlakuan suami. Padahal kita tahu dalam rumah tangga itu sehebat apapun istri dia tidak boleh menaikkan level suaranya kepada suaminya. Nah, bagaimana cara istri memaafkan suami setelah melalui rangkaian dia memahami dan menasihati dengan perilaku yang berulang, Ustaz. Dan kesalahan ini bukan kesalahan ringan. Sampai pada titik dia meminta pisah. Nah, Ustaz, ini kasusnya baru terjadi kemarin, Ustaz. Iya. Nah, sang istri tidak mau diminta maaf, tidak mau memaafkan, Ustaz. Karena sudah bertubi-tubi ini, sudah berlapis-lapis, sudah berulang-ulang. Nah, ini gimana, Ustaz? Nah, makanya kita berharap sekali ya dalam berumah tangga itu jangan sekedar berumah tangga, tapi hendaknya kita memiliki ilmu. Nah, salah satu ilmu yang sangat penting di antara sekian banyak ilmu dalam berumah tangga adalah tugas suami kepada istri, tugas istri kepada suami, dan tugas orang tua kepada anak, dan tugas anak kepada orang tua. Nah, ini nggak bisa dipisahkan dia. Sehingga kalau ini terjaga, maka hal-hal besar, persoalan-persoalan besar itu tidak akan terjadi. Nah, bagaimana dengan konteks yang tadi disampaikan bahwa ketika kesalahan itu yang dilakukan oleh suami, maka istri juga punya peran untuk mengingatkan. Mungkin tinggal kalimatnya saja, penyampaiannya saja bagaimana. Maka di sini sangat dibutuhkan dalam berkeluarga adalah ada nilai-nilai ketenangan suami dan istri. Di situ bisa untuk saling memberikan nasihat, bisa untuk saling menegur, bisa untuk saling menyapa. Nah, karena persoalan itu terjadi biasanya itu karena tidak ada ruang waktu. Istri tidak diberikan kesempatan untuk menegur, atau suami tidak diberikan kesempatan untuk menegur, mengingatkan. Maka inilah yang sangat dirugikan oleh kedua pihak sebenarnya. Maka Al-Quran mengajarkan kita itu wasyawirhum fil amr. Jadi ada musyawarah. Nah, yang harus diingat dalam musyawarah ini adalah bagaimana kita setelah saling memahami, kemudian kita saling menguatkan ilmu masing-masing kita yang kita musyawarah. Juga harus difahami bahwa laki-laki atau suami itu adalah pemimpin. Artinya apa? Setiap nanti ada keputusan musyawarah, ternyata hasilnya baik, maka istri harus ikut. Tapi ada hadis Rasulullah, la ta'ata li makhluqin bi maksiatillah. Kalau nanti ada keputusannya tidak baik, menzalimi, maka jangan taat. Jangan taat. Dalam arti coba musyawarah lagi sampai mendapatkan titik temu. Nah, kembali kepada pertanyaan tadi. Nah, ini kira-kira konteks kesalahan yang dilakukan itu apakah dosa besar atau dosa sedang atau dosa besar? Dosa besar. Terlibat judi online. Ya. Nah, ini persoalan yang paling banyak dihadapi hari ini. Iya, Ustaz. Fakta, Ustaz. Fakta. Dan kan di mahkamah itu kan yang paling banyak mengajukan itu kan istri, Ustaz. Menggugat suaminya. Berarti kalau istri menggugat suami, ini suami brengsek, Ustaz. Kalau ngambil kalimat guru kita itu tunggang gitu. Iya. Saya suka pakai kalimat tunggang itu. Cuma itulah ya. Kalau kita lihat Al-Quran, maka ketika Al-Quran melarang sesuatu, itu diantaranya misalnya zina. Maka Al-Quran menyebutkan wala taqrabuz zina. Jangan mendekati hal-hal atau perbuatan yang mengarah pada zina. Nah, ini harus menjadi sebuah kontrol keluarga. Maka di sini perlu juga perhatian kalau ditambahkan kalimat lainnya. Artinya apa? Perhatian, peka, peduli. Nah, jangan sampai cuek. Ya, dia suami aku, tapi terserah dia mau pergi kemana, mau berteman dengan siapa, mau berjalan kemana, mau pulang ke rumah atau enggak. Tiba-tiba itulah tadi.
judol. Judol, Nah, betul. ada satu lagi pinjol. Pinjol. Nah, dan yang mirip-mirip dengan itu. Jadi ini kenapa bisa terjadi? Karena tidak ada keterbukaan. Mungkin suami butuh modal, butuh uang, atau bisa juga istri mungkin punya keinginan sesuatu. Tapi ketika dimusyawarahkan ternyata antara keinginan dengan kenyataan dan stok Tak cukup. dana yang tersedia tidak cukup. Tidak Kenapa tidak? Ya, bersabar. bersabar. Iya. Nah, itu dulu yang harus difahami. Sehingga persoalan besar terjadi ini judol dan pinjol itu kan ada sesuatu yang melatar belakangi dia melakukan itu. Ketidakterbukaan. Iya. Nah, makanya apakah orang yang sudah terlibat pinjol dan judol ini bisa sembuh? Nah, ini tergantung karakter. Betul. Saya dalam sebuah kisah itu, kisah saya alami sendiri, ada orang yang sakit minta diruqyah. Nah, saya datanglah untuk meruqyah, tapi sebelum kita ruqyah kita coba diskusi, sakit apa? Betul. Ternyata orang tua mengatakan dia sakitnya suka menghabiskan uang. Itu bukan sakit, Ustaz. Nah, itulah setelah kita diskusi ternyata bukan sakit ruqyah. Ternyata dia korban judol sama pinjol. Ya. Dan saya mengatakan ini bukan sakit ruqyah, tapi ini sakit karakter. Iya. Selama karakter dia itu tidak dia rubah, masih berteman dengan orang-orang yang tidak baik, masih duduk di tempat-tempat yang tidak baik, masih mengakses hal-hal yang tidak baik itu, maka selama itu pula tidak akan sembuh. Ini dalam zahirnya. Dan memang kenyataannya begitu, Ustaz. Kenyataannya seperti itu. Sebenarnya kita berharap dan berdoa orang-orang yang korban pinjol dan judol ini bisa sembuh. Tapi kenyataannya susah untuk disembuhkan. Karena dirawat, Ustaz, dipelihara. Nah, nanti itu bahasnya pokoknya, Ustaz. Iya. Jauh kalian nanti melenceng dari tema kita, Ustaz. Iya. Jadi memaafkan ini, Ustaz, kata kuncinya adalah sebuah perbuatan mulia, sebuah sikap terhormat yang tidak semua orang bisa, Ustaz. Betul. Ya. Memaafkan dalam konteks pasif, Ustaz. Yang aktif itu kan meminta maaf. Iya. Ya, memaafkan itu konteksnya pasif. Meminta maaf konteksnya adalah pasif. Saya teringat, Ustaz, teringat sebuah riwayat seorang sahabat Rasulullah SAW yang bernama Abu Dhamdham. Dalam sebuah riwayat diceritakan Abu Dhamdham ini adalah satu di antara sekian sahabat yang sangat miskin, Ustaz. Dalam sebuah majelis, Abu Dhamdham ini mengatakan kepada Rasulullah bahwa ia ingin bersedekah, yang sedekahnya tidak akan bisa dikalahkan oleh siapapun. Dan Rasul bertanya, apa itu sedekahnya? Dan Abu Dhamdham mengatakan bahwa saya ya Rasul akan memaafkan dan tidak menuntut qisas terhadap orang yang telah menzalimi saya hari ini, kemarin, dan besok. Jadi orang yang berbuat salah kemarin dalam langkah hidupnya, hari ini dan besok, itu selesai. Yang ingin kita konversi dari riwayat sahih tadi, Ustaz, kira-kira trik, di sana trik untuk seperti Abu Dhamdham tadi, Ustaz. Karena Rasul bertanya, siapa yang bisa seperti ini? Dan sahabat itu diam. Bagaimana caranya, Ustaz, untuk bisa ke level memaafkan itu dan bisa melupakan? Nah, maka di sini ya di antara jawaban yang bisa kita berikan, yang pertama kita lihat dulu manfaat daripada memaafkan. Ya. Sebagaimana di mukadimah tadi sudah kita sampaikan bahwa ternyata dengan memaafkan itu adalah kita telah memenuhi perintah Allah. Masya Allah, ya. Makanya manusia yang agung adalah manusia yang senantiasa sami'na wa ta'ana terhadap perintah Allah. Dan yang kedua, dengan memaafkan itu akan menghilangkan penyakit hati dari kedengkian dan kebencian kepada sesama. Nah, keren ini, Ustaz. Iya, makanya ketika dalam sebuah keluarga suami memaafkan istri, istri memaafkan suami, dalam tanda petik yang sudah kita sampaikan tadi bentuk dosa apa dan khilaf apa. Kemudian orang tua yang memaafkan anak, anak yang memaafkan orang tua. Ini kalau kita lihat dalam hadis Rasulullah, bagian dari bentuk kasih sayang sama seperti Rasulullah mengatakan irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Maka keluarga tersebut akan penuh dengan kasih sayang. Dan kalau dibalik, ketika tidak ada saling memaafkan, saling menyayangi, maka yang terjadi adalah kebencian.
Dan ini harus diingat adalah kalau dalam sebuah keluarga terjadi kebencian, itu siapapun yang merasakan, apakah istri, suami, atau anak, ini jangan berlama-lama. Karena Iya. Rasulullah telah mewanti-wanti kita itu kalau benci atau marah atau perasaan tidak enak kepada pasangan atau kepada anak itu jangan lebih 3 hari. Ya. Udah bisa dihitung tuh. Ya. 3 kali 24 jam. Iya, alhamdulillah kalau bisa kurang dari 3 hari. Atau gini Ustaz, disclaimer dulu nih. Buat pengumuman nih, yang baru dia, Pak Robi. Jadi waktu marah tuh buat pengumuman dia. Ini udah 2 hari. Saya marah tidak akan ngomong selama 3 hari. Ya, dimulai dari sekarang. Look, itu kan timer gitu. Ya, itu kan standarnya 3 hari. 3 hari. Kalau kurang dari itu lebih bagus. Lebih keren. Kalau lebih penyakit Mas. Nah, inilah yang kita sampaikan. Jadi ada satu penyakit namanya penyakit ain. Penyakit ain itu bisa kena dalam 2 kondisi, terlalu cinta atau terlalu benci. Maka kalau terlalu cinta kita disuruh membaca la haula wala quwata illa billah. Masya Allah la quwata illa billah. Jadi kalimat itu kita ucapkan supaya tidak terkena ain, baik itu kepada pasangan dan anak kita. Kalau terlalu benci Ustaz, apa doanya? Kalau terlalu benci, maka maafkan. Kalau tidak, maka aura kebencian suami pada istri, aura kebencian istri pada suami, aura kebencian orang tua kepada anak, atau aura kebencian anak kepada orang tua itu bisa berubah menjadi penyakit ain. Bisa sakit. Orang yang menjadi sasaran kita benci itu bisa sakit. Dan bahkan ketika dibawa ke dokter untuk dideteksi, untuk dilihat dia sakit apa, dokter pun akan mengatakan dia tidak sakit apa-apa. Maka obatnya apa? Di ruqyah pun tidak mempan, ya? Wallahu a'lam. Maka salah satu obatnya adalah kalau dalam sebuah keluarga itu ada 5 orang, kalau yang sakit itu 1 orang, maka 4 orang tadi itu ambil wudu, kemudian menahan air wudunya, kemudian dimandikan kepada yang sakit. Itu salah satu obatnya. Memang mau deh Ustaz. Dia nggak merasa sakit Ustaz, gimana pula itu? Karena masalah itu obatnya. Oh itu obatnya. Iya. Nah sekarang persoalannya, oke lah misalnya dalam rumah tangga suami istri kalau marah atau anak masih mau berwudu. Iya. Kemudian dia tahan air wudunya buat dimandikan pada yang sakit. Nah kalau misalnya kita bukan dalam rumah tangga nih, rekan kerja misalnya, atau antara pejabat dengan bawahan dan seterusnya. Nah ini kita tahu bahwa ada orang yang dengki kepada kita, ada orang yang tidak suka kepada kita. Apakah kita berani minta air wudunya? Nah itu dia Ustaz. Minta air wudunya untuk mandi ke kita, karena itu obat. Bahkan kalau di Mekah, Madinah ada yang bercerita, ketika ayah si anak ini sakit, maka dia akan mengambil satu tempat, ya apa namanya itu? Wadah atau wajan. Dia akan meminta air ludah jamaah. Ya, minta air ludahnya Pak. Kemudian air ludah itu nanti dicampur dengan air dan buat dimandikan ayahnya yang sakit. Masya Allah. Nah kenapa itu dilakukan? Karena bisa saja dalam perjalanan hidup mungkin ada teman ayah atau ada sahabatnya yang memendam sesuatu yang tidak baik kepada ayah, itu bisa sakit kalau lebih daripada 3 hari. Nah ini bagaimana dengan suami istri dan anak dalam sebuah keluarga memiliki sifat benci dan dengki ini lebih dari 3 hari, berbulan-bulan dan bahkan bertahun-tahun. Nah ini hati-hati. Ya bukan lagi sakit Ustaz. Udah mati. Tertumpah Ustaz. Ya karena Rasulullah juga mengatakan kalau ada yang bisa mendahului takdir itulah ain. Masya Allah. Makanya materi memaafkan ini saya pikir sangat penting dibangun dalam keluarga, dalam masyarakat, bahkan dalam skala yang lebih luas. Nah ini yang kedua tadi, manfaat daripada memaafkan. Yang ketiga, dengan memaafkan ini akan menimbulkan ketenangan jiwa dan ketentraman batin. Nah, nanti kalau ada orang yang datang atau pasien yang datang kepada dokter, ternyata keluhannya itu susah tidur, maka salah satu yang harus ditanyakan, apakah dia menyimpan rasa dengki, rasa hasad, macam-macam kepada orang lain. Kalau iya, maka itu harus dihilangkan dulu. Karena nggak bisa tidur dia. Orang biasa jam 10 malam udah ngorok ya. Atau udah tidur, atau jam 12 malam atau 11. Ya, ada orang sampai jam 3, jam 4, sampai pagi nggak bisa tidur. Kenapa? Salah satunya adalah dia menyimpan rasa benci dan dengki kepada orang lain. Baik, Ustaz. Jadi kan Ustaz, genetik wanita dan genetik pria itu berbeda dalam semua hal. Semua hal. Laki-laki ditakdirkan berpikir dengan logikanya. Perempuan ditakdirkan dengan berpikir dengan perasaannya. Maaf, itu pertarungan antara logika dan perasaan.
Jadi dia berada di antara dua ranah yang saling tarik-menarik nih. Ibarat magnet yang saling tarik-menarik nih. Kalau itu terjadi pada laki-laki, dia akan mengedepankan cara berpikir logikanya. Maka laki-laki mudah memaafkan. Kalau perempuan, dia mengambil konteks berpikir dengan perasaannya, Ustaz. Makanya yang dia timbang adalah bukan logikanya, tapi perasaannya. Nah, menarik yang saya sampaikan tadi. Berumah tangga itu menghadirkan dua pribadi individu yang berbeda. Laki dan istri. Ya, laki dan istri. Suami dan istri. Iya. Suami dan istri. Dengan latar belakang juga berbeda. Butuh waktu berapa lama kira-kira, Ustaz, untuk sampai pada posisi bisa memaafkan ini, Ustaz? Masya Allah. Dengan dua karakter logika dan perasaan, Ustaz. Ini mudah-mudahan yang bertanya lebih paham daripada yang Wah. ditanyakan. Nah, Ustaz, karena menarik ini. Tadi ini menarik ini. Menarik karena kalau bicara ain itu kan Ya. dia bisa hidup kepada siapa saja, Ustaz. Nah, makanya di sini kita melihat bahwa parenting ya, atau binaan. Biasanya itu kalau di KUA ya, ya bagian dosa lah itu. Ya, itu kan ada yang mau menikah atau catin, itu kan ada pembinaan. Ya. Efektif, Ustaz, kira-kira? Ya, dalam tanda petik ya. Oh, tanda petik. Sering kita pesankan kepada para catin ini, jangan cukup dengan pembinaan hari ini. Betul. Tapi terus belajar. Betul. Ya, betul. Nah, makanya kita juga harus berpikir bagaimana menghidupkan pembinaan atau parenting atau apa bentuk namanya pengajian atau kajian atau majelis ta'lim untuk para suami istri. Nah, ini pernah kita lihat dihidupkan di beberapa tempat, tapi sepi peminat, Ustaz. Iya, yang pertama sepi peminatnya, yang kedua berjalannya juga tidak bertahan sampai hari ini. Nah, kita ingin sampaikan bahwa kalau semua keluarga berpikir bahwa ilmu itu penting, cara berkeluarga itu penting, maka dia akan berusaha untuk belajar dan menuntut ilmu. Betul. Terutama tentang bagaimana membina rumah tangga ini. Iya. Nah, kalau ini dilakukan, maka tidak akan terjadi seperti yang ditanyakan tadi. Ya. Nah, makanya dalam masalah belajar itu jangan berhenti. Iya. Jangan berhenti. Wa fawqa kulli dzi ilmin alim, itu firman Allah. Jadi ada orang pandai, tapi Allah mengatakan ada lebih pandai dari itu. Bahkan ada lebih pandai dari itu. Maka salah satu akhlak dan adab ulama-ulama terdahulu adalah meskipun dia sudah menjadi orang hebat, orang soleh, orang berilmu, dia masih tetap memiliki gurunya. Betul. Nah, itu yang harus difahami. Betul. Jadi berbeda dengan sebuah kondisi di akhir zaman. Iya. Ada orang yang ilmu baru sedikit, merasa udah sok berilmu dan tidak mau belajar lagi. Iya. Ini harus dibenah terutama dalam keluarga. Iya. Siapapun dia, suami, istri, dan anak, maka harus menumbuhkan semangat untuk belajar. Proses pembelajaran menjadi harga mati dalam sebuah keluarga, Ustaz. Iya. Ya. Artinya ada ilmu yang bisa diambil dan diterapkan untuk meredam gejolak. Karena kan tadi kalau saya simak penjelasan Ustaz, memaafkan ini kan satu di antara sifat karakter orang-orang hebat. Ya, orang-orang soleh, orang soleh ya, para nabi, dimiliki oleh para rasul, ya, para sahabat, para tabiin. Dan hari ini kita mencoba mengcopy paste apa yang telah mereka jejakkan dalam kehidupan kita hari ini. Penutup nih, Ustaz, karena sudah di ujung pertemuan. Ada yang bertanya, Bang Robi? Ada ya? Alhamdulillah. Ini alhamdulillah, Ustaz, ada yang tanya nih, Ustaz. Ya. Dia terkesima semua nih, menarik nih. Ya, baik. Kalau memang penutup, saya tambahkan sedikit lagi ini. Silakan, Ustaz. Hikmah daripada memaafkan ini, termasuk memperoleh pahala yang besar seperti ayat yang Anda bacakan tadi itu. Ya, Fa'ajruhu 'ala Allah. Ya. Iya. Jadi kalau itu pahala yang besar, bisa jadi dia yang pertama mendapatkan kebahagiaan di dunia. Betul. Tentram, sebagaimana kita sampaikan tadi. Betul. Dan pahala besar di akhirat dikhususkan surga. Ya. Kemudian lagi adalah menyebarkan kecintaan serta mempererat persaudaraan. Nah, ini sangat penting. Karena dalam berumah tangga itu antara suami dan istri dan anak juga ada yah tuan, mak tuan, ya. Ada saudara dari pihak istri, ada saudara dari pihak suami. Nah, ini kan luar biasa. Iya. Ketika sifat memaafkan itu hadir dalam sebuah keluarga dan itu bisa berkembang lebih luas adalah kepada saudara-saudara di pihak istri dan pihak suami, bahkan kepada tetangga dan orang-orang yang ada di sekitarnya. Kemudian dengan memaafkan maka itu sebagai sarana yang akan mengantarkan dirinya ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala.
Inilah yang kita Maka sampaikan tadi. satu di antara 8 pintu surga itu adalah pintu memaafkan. Insyaallah. Bang Robi ada yang ditanyakan? Monggo silahkan. Atau Bang Robi juga ikut terpesona dan terkesima gitu. Ya, karena memang menarik Ustaz ya, kita ambil garis benang merahnya. Bahwa ternyata pasangan, suami maupun istri, dia harus bersama memiliki sikap menurunkan egonya. Ya. Karena selama ego ini tidak pernah turun, maka selama itu pula potensi konflik akan hadir kapan saja. Iya. Closing statement Ustaz. Baik. Subhanallah, ini materi yang sangat luar biasa, tentunya dengan penyampaian yang masih sangat sederhana dan masih kurang. Ya, Mudah-mudahan dengan materi ini menggugah kita untuk terus belajar bagaimana berumah tangga. Iya. Salah satunya adalah memaafkan. Dan tentunya sebelumnya juga sudah dibahas memahami, menasihati dan memaafkan. Karena ketahuilah sifat memaafkan ini akan mengantarkan sebuah keluarga menuju sakinah, mawaddah, warahmah, dan bahkan bukan hanya di dunia tapi akan diberikan surga nanti di akhirat. Insyaallah. Amin. Insyaallah. Amin. Baik. Terima kasih Ustaz atas ragam materi yang disampaikan. Pendengar yang dirahmati Allah, alhamdulillah, puji syukur bagi Allah apa yang telah disampaikan oleh guru kita bersama Ustaz Muhadar. Mudah-mudahan menambah referensi kita, memperkuat wawasan kita, dan mempertebal khasanah keyakinan kita bahwa proses pembelajaran dalam berumah tangga itu tidak pernah mengenal kata berhenti. Berartinya kapan Ustaz? Saat satu di antara kalian berpisah. Iya. Pisahnya bisa mati Ustaz, jangan bisa hidup gitu ya. Allah yang memisahkan, kematian yang memisahkan, maka di situ prosesnya selesai. Kalau mau buka lagi itu bab lain nanti kita bahas Ustaz ya. Baik, terima kasih Ustaz. Bang Robi, terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya, dan kami kembalikan kepada Bang Robi selaku penyiar. Barakallahu fikum, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.